Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Puji Astuti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang astronomi dan kebumian yang meliputi 1. Struktur lapisan bumi, 2. Lempeng tektonik, 3. Hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet. Yang pertama, ada struktur bumi. Struktur bumi terdiri dari kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantel, inti luar atau outer core, dan inti dalam atau inner core. Lapisan kerak bumi juga disebut litosfer. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batu dan sfer yang berarti bulatan atau lapisan. Sehingga litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Lapisan ini terkadang juga disebut sebagai crust. Kerak bumi ini adalah lapisan bumi yang berada paling luar atau paling atas dan keras sifatnya yang menyelubungi mantel. Kerak bumi jauh lebih tipis bila dibandingkan dengan lapisan bumi lainnya. Dan kerak bumi terletak mengambang di atas mantel bumi yang lebih lunak sifatnya. Selanjutnya ada astenosfer atau lapisan mantel bumi. Secara umum, mantel bumi dibagi menjadi 2, yakni mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis daripada mantel dalam dan berada antara 10 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Temperatur mantel luar masih di kisaran 1400 hingga 3000 derajat Celcius dengan berat jenis 3,4 hingga 4,3 gram per cm kubik. Sedangkan mantel dalam berada pada 300 hingga 2890 km di bawah permukaan bumi. Temperatur mantel dalam mencapai sekitar 3000 derajat Celcius. Batuan pada mantel dalam lebih kental karena adanya tekanan tinggi dan biasanya memiliki berat jenis 4,3 hingga 5,4 gram per cm kubik. Kemudian ada barisfer atau inti bumi. Barisfer berada sekitar 2900 km di bawah permukaan bumi. Lapisan inti bumi dapat pula dibedakan atas 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar atau outer core merupakan bagian inti bumi yang berada di sebelah luar. Material penyusun inti luar bersifat cair, kental, dan panas yang berpijar dengan suhu sekitar 3900 hingga 5000 derajat Celcius dengan berat jenis 10-12 gram per cm kubik. Sedangkan inti dalam atau inner core adalah inti bumi yang ada di bagian lapisan dalam. Inti dalam tersusun dari besi, nikel, dan unsur ringan seperti sulfur, karbon, dan oksigen. Suhu pada inti dalam sangatlah tinggi, yakni mencapai 4800 hingga 6000 derajat Celcius. Dengan berat jenis inti dalam sekitar 15 gram per cm kubik. Pada materi kedua, yaitu tentang lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi yang di bawahnya disokong oleh magma. Lempeng ini berada di wilayah dasar gunung api. Ketika lempeng ini bergerak naik, turun, dan bergeser, gerakannya akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kulit bumi. Perubahan bentuk serta pergerakan yang terjadi ini disebut gempa bumi. Hingga kini pun teori lempeng tektonik dianggap relevan dalam menjelaskan berbagai peristiwa geologis yang terjadi, yaitu seperti peristiwa gempa bumi, tsunami, serta meletusnya gunung berapi, dan juga tentang bagaimana terbentuknya gunung, benua, dan samudra. Penyebab geraknya lempeng bumi yaitu adanya gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya dari luar bumi yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ini adalah suatu contoh dari gempa bumi di mana tanah mengalami retakan dan terjadi guncangan yang sangat hebat akibat dari pergesekan atau pergerakan lempeng pada dasar bumi. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga tentang hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet.
Di sini saya akan membahas dulu tentang hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Yang selanjutnya yaitu tentang atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Fungsi atmosfer untuk melindungi penghuni bumi dari radiasi gelombang pendek matahari. Komposisinya adalah nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Adapun bagian-bagian dari atmosfer yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian ada medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah satu-satunya penghalang antara angin radioaktif dan permukaan planet yang rapuh. Medan magnet membelokkan angin matahari dengan aman ke sekeliling planet, menciptakan perisai berbentuk komet yang disebut magnetosfer. Medan magnet bumi secara sederhana dapat digambarkan sebagai medan magnet yang ditimbulkan oleh batang magnet raksasa yang terletak di dalam inti bumi, namun tidak berimpit dengan garis utara selatan geografis bumi. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua kutub bumi, yaitu kutub S, kutub selatan, dan kutub N, kutub utara, serta ada arah kompas juga. Untuk menentukan arah kutub magnet bumi, itu adalah dengan kebalikannya arah kutub bumi. Jadi, kutub selatan magnet bumi ada di kutub utara belahan bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi ada di kutub selatan belahan bumi. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.